firman akan menguasai kotamu. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 20. Lukas memberikan laporan sejarah tentang beberapa kegiatan Paulus selama perjalanan misinya di Asia, khususnya Efesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 8 berkata, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi sesuatu mulai terjadi ketika dia mengkhotbahkan Injil di sinagoga. Perlawanan mulai terbentuk. Beberapa orang Yahudi tidak percaya. Sebaliknya, mereka secara terbuka memfitnah jalan Tuhan. Rasul Paulus yang dengan cepat mengamati ini, memisahkan para murid, mengadakan pertemuan harian dengan mereka di ruang kuliah Tiranus. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Ayat 10 menyatakan bahwa hal ini berlangsung selama 2 tahun, dan hasilnya adalah semua orang Yahudi dan Yunani yang tinggal di provinsi Asia mendengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Inilah yang terjadi ketika firman Tuhan semakin berkuasa. Hal yang sama akan terjadi di bangsa, negara, kota, atau komunitasmu jika engkau berkhotbah dan mengajarkan firman. Paulus memberikan waktu yang cukup untuk pemberitaan dan pengajaran firman, sedemikian rupa sehingga seluruh kota mendengar Injil. Jika firman Tuhan dapat mendominasi dan mengubah kota Efesus, firman Tuhan juga akan menghasilkan hasil yang sama dalam hidupmu dan sekitarmu. Gunakan dan terapkan firman Tuhan untuk mengubah hal-hal di sekelilingmu. Firman itu ada di mulutmu dan ia akan berkuasa. Bahkan sekarang bukalah mulutmu dan curahkan kebenaran kepada komunitas, kota, dan bangsamu. Sirami lingkunganmu dengan Injil. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, melalui pemberitaan dan pengajaran Injil kebenaran, kerajaan-Mu didirikan di setiap kota dan bangsa, dan di seluruh dunia. Orang-orang di setiap tempat dan mereka yang berwenang dipengaruhi oleh pesan itu, menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih atas rahmat yang meningkat atas gereja untuk mewartakan kebebasan di seluruh bumi di hari-hari terakhir ini. Dalam nama Yesus, amin.